Pagi Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Tabita Dias, NPM 1211420119027. Saya dari kelas F, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Ya Ibu, di saat hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya dari mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 dengan materi yang saya bawakan bedah jantung. Selamat menyaksikan. Ya, pertama, definisi bedah jantung. Bedah jantung adalah usaha atau operasi yang dikerjakan untuk melakukan koreksi kelainan anatomi pada fungsi jantung. Yang kedua, etiologi dari bedah jantung. Bedah jantung dilakukan untuk menangani berbagai masalah jantung. Masalah jantung dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelainan jantung yang biasanya diakibatkan oleh faktor lingkungan interferon. Yang kedua, kelainan dapatan misalnya perikarditis. Yang ketiga, trauma jantung. Operasi dari bedah jantung. Yang pertama, operasi jantung terbuka, yaitu operasi yang dijalankan dengan membuka rongga jantung dengan memakai bantuan mesin jantung paru atau mesin ekstrakorporal. Yang kedua, operasi jantung tertutup, yaitu setiap operasi yang dijalankan tanpa membuka rongga jantung, misalnya ligasi, PDA, dan sunting aortopulmonal. Berikut tujuan dari bedah jantung. Yang pertama, koreksi total dari kelainan anatomi yang ada, misalnya penutupan ASD, PATE VSD, koreksi tetralogi Fallot. Yang kedua, transposition of great artery atau TGA. Umumnya tindakan ini dikerjakan terutama pada anak-anak atau pediatrik yang mempunyai kelainan bawaan. Yang ketiga, operasi paliatif, yaitu melakukan operasi sementara untuk tujuan mempersiapkan operasi yang definitif atau total koreksi karena operasi total belum dapat dikerjakan saat itu. Misalnya shunt aorta pulmonal pada TOV dan pulmonal atresia. Berikutnya asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Nama Tuan G, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki. Untuk riwayat kesehatan, keluhan utamanya nyeri dada dan sesak nafas. Riwayat penyakit sekarang, nyeri dada dan sesak nafas. Dan riwayat penyakit dahulu, pernah merasa sesak dan nyeri pada dada tapi hilang saat dengan obat warung. Yang berikut pemeriksaan fisik. Kesadaran komposmentis. Berikut pemeriksaan fisik kesadaran komposmentis. Keadaan umum biasanya dalam keadaan lemas. Untuk TTV nadi 90 Untuk TTV nadi 90 kali per menit, tekanan darah 110/70, pernafasan 24 kali per menit dan suhu 37,5 derajat Celcius. Kepala dan leher. Pada rambut distribusi merata, wajah konjungtiva pucat, mulut tidak ada polip atau bersih. Pada leher tidak teraba pembesaran kelenjar tiroid. Pada abdomen inspeksi bulat datar, palpasi tidak ada nyeri saat ditekan. Auskultasi adanya bising usus. Kemudian ekstremitas atas terdapat odema, ekstremitas bawah ada clubbing fingers. Kemudian sistem integumen, kulit kering dan turgor kulit juga jelek. Yang berikut genitalia bersih dan normal. Berikut pengkajian fungsional Gordon.
Persepsi dan pemeliharaan kesehatan pasien mengatakan kesehatan sangatlah penting. Jika ada keluarga yang sakit, segera bawa ke pelayanan kesehatan terdekat. Yang kedua, pola nutrisi dan metabolik. Makan, tidak nafsu makan dikarenakan dyspnea. Untuk minum air putih tidak banyak 400 sampai 500 cc. Yang berikut pola eliminasi. Untuk BAK adanya reaksi urin, pada BAB adanya konstipasi. Selanjutnya pola persepsi sensorik dan kognitif. Pasien malas untuk keluar dan memilih untuk beristirahat. Pola hubungan dengan orang lain. Yang selanjutnya pola reproduksi atau seksual. Untuk laki-laki tidak dapat berhubungan seksual. Yang berikut pola persepsi diri dan konsep diri. Pasien ingin cepat sembuh. Yang berikut pola mekanisme coping. Pasien apabila merasakan tidak nyaman selalu dan pola mekanisme coping. Pasien apabila merasakan tidak nyaman sekali dan memegang dadanya. Yang selanjutnya pola nilai kepercayaan atau keyakinan. Pasien mengalami sakit semua agama menganggap itu wajar. Berikutnya analisa data. Pada data subjektif, pasien mengatakan cepat lelah saat beraktivitas dan nyeri pada dada. Untuk etiologinya, penurunan kontrabilitas miokard. Masalahnya penurunan kardiak output. Yang selanjutnya diagnosa keperawatan. Penurunan kardiak output berhubungan dengan penurunan kontrabilitas miokard. Yang berikut proses keperawatan. Pada diagnosa penurunan kardiak output berhubungan dengan penurunan kontrabilitas miokard, tujuan dan kriteria hasil. Setelah melakukan proses keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan keseimbangan heart rate dan frekuensi jantung dapat terjaga dengan kriteria hasil. Pasien dan keluarga mengetahui apa yang menyebabkan menurunnya kardiak output. A. Pasien dan keluarga pasien bisa menunjukkan bagaimana cara untuk menjaga kardiak output tetap stabil. CTV normal dengan tekanan darah 110/70, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 22 kali per menit, dan nadi 65 kali per menit. Tidak ada bunyi jantung tambahan atau S3. Kemudian keluaran urin adekuat, tidak ada edema. Peralatan pemantauan hemodinamik memperlihatkan hasil normal. Kemudian intervensi, yang pertama observasi TTV, yang kedua auskultasi bunyi jantung. Catat frekuensi irama. Catat adanya denyut jantung ekstra penurunan nadi. Yang ketiga, observasi status mental. Catat perkembangan pasien. Yang keempat, catat warna kulit. Adanya kualitas puls. Yang kelima, pantau status kardiovaskular setiap jam sampai stabil melalui parameter hemodinamika. Yang keenam, kolaborasi obat anti aritmia. Rasionalnya, yang pertama mengetahui keadaan umum pasien. Yang kedua, distirma khusus lebih jelas terdeteksi dengan pendengaran dan daripada dengan palpasi. Pendengaran terhadap bunyi jantung ekstra atau penurunan nadi.
yaitu mengidentifikasi distima pada pasien. Yang ketiga, menurunnya perfusi otak dapat mengakibatkan perubahan observasi dalam sensor. Yang keempat, sirkulasi perifer turun ketika kardiak output menurun. Yang kelima, untuk evaluasi efektivitas pengobatan. Yang keenam, meringankan beban jantung. Selanjutnya, implementasi. Yang pertama, mengobservasi TTV. Respon untuk data subjektif, keluarga pasien mengatakan pasien agak mendingan. Data objektifnya TTV normal dengan tekanan darah 110/70, suhu 37,5 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, dan pernafasan 23 kali per menit. Yang kedua, meraba nadi dan catat frekuensi ketergantungan. Dengan respon untuk data subjektifnya, pasien bisa diajak kerjasama. Data objektifnya frekuensi nada teratur, nadi. Untuk data objektif frekuensi nadi teratur. Yang ketiga, mengauskultasi bunyi jantung dan suara nafas. Respon dari pasien untuk data subjektif, pasien bisa diajak kerjasama. Data objektifnya tidak ada bunyi jantung tambahan atau tambahan S3. Yang berikut pada nomor 4, kolaborasi memberikan obat. Untuk respon pasien pada data subjektif, pasien mengatakan akan segera minum obat. Data objektif, pasien Untuk data objektifnya, pasien kooperatif. Berikut evaluasi. Ada bunyi? Berikut evaluasi. S. Pasien mengatakan tidak sesak nafas. O. TTV normal. Tekanan darah 110/70, suhu 37,5 derajat Celcius, pernafasan 23 kali per menit, dan nadi 80 kali per menit. Suara nafas vesikular, jarak nafas tidak terganggu. A. Masalah teratasi, dan P. Intervensi dihentikan. Kemudian masalah teratasi, dan P. Intervensi dihentikan. Kesimpulan, bedah jantung adalah usaha atau operasi yang dikerjakan untuk melakukan koreksi kelainan anatomi atau fungsi pada jantung. Saran, mengurangi nyeri dada, jaga pola makan dan gaya hidup, dan meningkatkan istirahat secara cukup. Ya, mungkin saja itu dari saya presentasi hari ini. Sekian dan terima kasih.